ada manusia itu yang menyembah Allah itu tidak serius. Yang kalau menyembah Allah itu senengannya itu di tepian, di pinggiran gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Wabil khusus untuk semua member ya. Jadi khusus untuk semua member ya. Tanpa kecuali. Mudah-mudahan malam hari ini yang semua hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesejahteraan oleh Allah SWT, diberikan barokah ya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bagi rekan-rekan kita, ayah bunda yang mungkin hari ini berhalangan karena sakit mungkin, atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan apabila sakit, memberikan kelancaran apabila dalam masalah atau dalam pekerjaan. Bunda Wiwin yang saya hormati dan saya banggakan, malam hari ini kita bicara tentang bekal ya, bekal di hari tua. Mungkin latar belakang kenapa tema ini kita angkat, ya kita mungkin rata-rata, kita kan seangkatan rata-rata ya. Seumuran ya, seliting, walaupun ada adik-adik kita ya, di forum ini. Dan ada anak-anak kita juga, Masya Allah tadi yang tilawah ya, yang tilawah Masya Allah. Ya. Setiap pekan ada anak-anak kita yang baca tilawah dan sari tilawah. Termasuk tadi adalah Ananda dari Bunda Hasta. Sahabat Fos yang dimuliakan Allah SWT, mengawali materi ini, saya akan sedikit mengutip sebuah ayat di mana Allah memperingatkan kita. Sekali lagi, Allah memperingatkan kita, teman-teman, ayah bunda, bahwa ada orang, ada manusia itu yang menyembah Allah itu tidak serius. Ada hamba Allah, manusia, yang kalau menyembah Allah itu senengannya itu di tepian, di pinggiran gitu loh. Gak totalitas, jadi meret-meret ngadoh gitu dari tempat ibadah. Seperti kurang percaya kepada Allah sebagai Robnya. Coba kita simak di surat Al-Hajj ayat 11. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asobahu khairunid ma'an nabi wa in asobatsu fitnatunin qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwa husranul mubin." Yang artinya, teman-teman, dan di antara manusia itu kan di antara kita semua, kita kan manusia. Ada nggak teman-teman yang ngaku bukan manusia di sini? Ya kita semua, teman-teman. Saya ulangi lagi. Dan di antara manusia, menurut Allah ini, ada yang menyembah Allah itu di tepian. Jika dia mendapatkan kebaikan, tetaplah dia dalam keadaan itu. Namun, jika menimpanya suatu ujian atau bencana, berbaliklah dia, telungkup ke belakang. Dia menderita kerugian di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata, kata Allah SWT.
Rekan-rekan sekalian, orang ini adalah menyembah Allah itu tidak serius, senengannya itu di pinggiran. Bahkan digeret nggak gelem, angel. Ado dari ibadah, dari amal ibadah. Kegiatan sosial akaspol, ya. Untuk sosial akaspol, tapi kegiatan ibadah nggak tahu ketok. Itu ciri-cirinya. Maunya yang sisa-sisa, karen-karen gitu. Aras-arasan ngaji, aras-arasan taklim, ibadah. Kalau ditanya, banyak alasan. Jika di dunianya baik, maka ia menegakkan ibadahnya dengan benar. Tapi, saya ulangi lagi, jika dunianya baik, ia akan menegakkan ibadah dengan benar. Tapi jika dunianya berkurang, ada masalah, dapat musibah, dapat ujian, ia pun berubah. Ia tidak lagi menegakkan ibadah, kecuali yang menguntungkan dunianya. Jika ia ditimpa fitnah, ujian atau bencana, atau kesempitan rezeki, ia tinggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. Saat datang ujian, orang yang kuat imannya, ya, ini bagi yang kuat imannya, walaupun saat datang ujian, itu tidak akan mundur dari keimanannya. Bahkan imannya justru bertambah kuat. Sahabat surga yang Allah SWT, padahal kita dituntut oleh Allah, masuk agama ini dengan totalitas. Masuk agama ini dengan kafa. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafa. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafa, secara totalitas. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208, Bapak Ibu sekalian. Masuklah ke dalam Islam seluruhnya ya. Jadi bukan sebagian-sebagian atau dipilih-pilih yang ringan atau dipilih-pilih yang mengenakkan, tapi beramal yang susah, yang berat itu dia tinggalkan. Maka dia pilih-pilih. Beramalnya itu sesuai dengan yang dia kehendaki. Beramalnya sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Jadi yang berat, mesti puasa, berzakat, menutup aurat, berjihad di jalan Allah, itu ditinggalkan. Padahal makna kata silfi atau al-Islam itu adalah ketundukan. Kepatuhan itu sendiri, sedangkan makna kafa itu berarti apa? Seluruhnya, totalitas, tanpa kecuali, tidak dipilih-pilih. Oh enak, syariat Islam itu enak yang ini ya, yang itu berat nggak usah. Keluarga tercinta, sahabat Fosakun Allah. Keimanan itu menuntut seorang hamba untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya untuknya, untuk Allah. Kita sering berikrar. Bahkan mungkin tiap hari kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku rela, aku ridho Allah itu sebagai Tuhanku, sebagai Robku. Islam adalah agamaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Maka orang muslim itu harus bersyukur saat mendapat kebaikan, sebaliknya dia akan ridho dan bersabar saat mendapat ujian. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba kita perhatikan artinya, rekan-rekan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada kita, kepada mereka. Orang-orang beriman itu dan mengatakan, apa? Ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Surat Al-Fussilat ayat 30.
Tapi kemudian banyak yang mengatakan, wis talah, engko ae, nanti saja. Durung wayahe aku ibadah kayak ngono. Bisa jadi ada yang mengatakan begitu. Nanti aku kalau ngaji, kalau aku sergap nanti dikira orang alim. Orang alim kok dikira orang alim. Atau mungkin sibuk bekerja, atau sibuk berbisnis. Sahabatku, terus kapan lagi? Nunggu kapan? Apakah nunggu kaya? Apa menjamin saat kaya kita lebih dekat sama Allah? Nunggu kaya? Ya kalau kaya. Kalau nggak kaya-kaya, kapan ibadahnya? Nunggu umur berapa? Mohon maaf, sekarang ini mungkin ya, kalau saya umur hampir 50. 49 bulan September kemarin tanggal 7. Apakah yakin umur kita akan panjang? Apakah yakin umur kita sampai 63 tahun? Seperti umur Rasulullah? Ada di sini yang mengatakan umurku berapa? Nggak ada, karena umur adalah rahasia Allah. Umur nggak ada yang tahu. Terus kapan? Nunggu kapan? Kita ibadah maksimal kepada Allah. Kalau umur kita sekarang 50, berarti kan 13 tahun lagi kalau 63 tahun. Atau bisa lebih cepat. Ya. Kakak sekalian, sahabat surga yang Tuhan Allah Ta'ala. Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah memberikan nasihat begini, teman-teman. Anak Adam, kalian bukanlah apa-apa kecuali hanyalah sebuah hitungan hari. Setiap hari itu lewat, maka sebagian darimu pun pergi menghilang. Kemudian sebelum wafatnya, beliau memberikan 3 wasiat. Pertama, kata beliau, setiap perkara yang dilarang ya bagi kalian, ya saya ulangi, setiap perkara yang dilarang bagi kalian, jadilah kalian orang yang paling menjauhinya. Yang kedua, setiap perkara yang ma'ruf, yang diperintahkan bagi kalian, kalian yang paling mengamalkannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketahuilah bahwa langkah kalian ada 2. Langkah-langkah kita ada 2, teman-teman. Langkah yang menguntungkan dan langkah yang merugikan. Tinggal kita pilih dan kita perhatikan kemana saja kita melangkah dari pagi sampai malam atau sampai sore. Supaya kita tidak terjebak kepada langkah yang merugikan. Sahabatku, sehebat-sehebat kekayaan atau keuntungan dunia tidak ada artinya jika nanti di akhirat kelak kita rugi. Sehebat-hebatnya penderitaan di dunia tak sebanding dengan kenikmatan kita di surga nanti. Jadi ada 2 rumus. Pertama, sebahagia apapun hidup kita di dunia, tidak ada artinya jika kita masuk neraka. Maka tetaplah nikmati dunia itu, tetapi harus rajin beribadah untuk mengumpulkan bekal setelah kematian. Rumus yang kedua, penderitaan apapun di dunia, semenderita-deritanya kita di dunia, akan terlupakan jika kita masuk surga. Maka yang kita lakukan adalah ridho dan bersabar dan terus rajin beribadah pada Allah. Bagi orang yang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang. Jadi umur alam barzah setelah kematian itu lebih panjang daripada umur kita di dunia, teman-teman. Kematian itu batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek. Sementara kehidupan setelah kematian sangat panjang, sangat melelahkan, sangat menyusahkan dalam menuju akhirat. Dan semua itu perlu bekal. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu yang harus kita lakukan sekarang, yaitu mulai mengumpulkan bekal. Mulai mencari akhirat. Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, beliau mengatakan, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Kun fitunya ka'annaga gharib wa au abirus sabil. Atau dalam hadis lain, dunia itu, untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Jadi sebentar teman-teman hidup di dunia.
Kemudian yang terakhir, teman-teman, sebelum saya cukupkan materi malam hari ini. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba Allah nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan 4 hal atau 4 perkara. Saya ulang lagi. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan di mana, kemana harta itu dihabiskan. Dan yang keempat adalah tentang tubuhnya, tentang dirinya, capeknya, lelahnya, aktivitasnya, kerjanya itu untuk apa. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sahabatku, orang pandai menurut Rasulullah adalah yang mengingat-ingat diri amal apa sebagai bekal di hari setelah kematian. Al-Kaisu mangdana nafsahu wa amilah lima ba'dal mauti. Wal ajiru man atsba'a nafsahu hawaha wa tammana ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang selalu memuhasabah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan sebaliknya orang yang berdosa, orang pendosa, orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas ampunan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya kira demikian rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang Maha Allah. Mudah-mudahan tema bekal di hari tua ini bermanfaat bagi kita sekalian, bahwa di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa usia kita yang tidak lama ini, karena banyak dari saudari kita yang mendahului kita, mungkin saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita sudah banyak mendahului kita. Kematian adalah suatu pelajaran yang terbaik bagi kita. Maka jangan sia-siakan, siap nggak siap, kita pasti dipanggil Allah, hanya waktunya kita nggak tahu, maka siap nggak siap kita harus berbekal, sehingga kita selamat ketika kembali kepada Allah. Aku qouli hada, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.